Desa Mekarjaya terletak di ujung sebuah kecamatan kecil yang jarang terdengar namanya. Letaknya jauh dari kota, jauh dari jalan besar, dan dikelilingi hamparan tanah berbukit yang tandus. Desa itu sebenarnya punya lahan sawah cukup luas, tetapi sejak beberapa tahun terakhir, desa itu seperti kehilangan napas. Kekeringan panjang datang silih berganti, membuat tanah yang tadinya subur berubah menjadi gersang. Sawah-sawah tidak lagi hijau. Retakan tanah sebesar genggaman tangan terlihat di setiap sudut ladang. Air yang dulu mengalir melalui saluran irigasi kini hanya tinggal kenangan. Warga desa sudah lama menyerah dengan keadaan. Mereka masih menanam, tapi lebih sering hasilnya nihil. Ada yang mencoba menanam jagung, ada yang nekat menanam padi meski tahu gagal, ada juga yang memilih membiarkan lahannya kosong. Untuk apa bekerja keras kalau akhirnya tak panen? Begitu alasan sebagian besar warga. Sumur-sumur di desa pun mulai surut. Ada yang kering total, ada yang masih mengeluarkan air tapi keruh dan sedikit sekali. Warga harus menimba dalam-dalam, lalu menunggu lama agar air merembes lagi dari dasar tanah. Air bersih menjadi barang berharga. Anak-anak terbiasa mandi dengan seember kecil air. Ibu-ibu mencuci pakaian sambil menakar sehemat mungkin, sementara bapak-bapak kadang harus berjalan jauh mencari sumber air alternatif. Desa Mekarjaya bukan hanya kehilangan air, tapi juga kehilangan semangat. Tidak ada lagi suara riuh anak-anak bermain di sawah. Tidak terdengar lagi tawa warga saat panen raya. Malam-malam terasa muram, karena orang-orang lebih sering mengeluh daripada bercakap-cakap. Namun, di tengah suasana putus asa itu, ada seorang lelaki tua bernama Pak Hasan. Usianya sekitar 60 tahun. Rambutnya memutih, kulitnya legam terbakar matahari, tapi semangatnya jauh lebih muda daripada banyak orang di desa itu. Setiap pagi, ketika matahari baru naik, Pak Hasan sudah berada di ladang. Ia tahu tanah itu kering, ia tahu tidak ada air, tetapi entah mengapa ia tetap datang, mencangkul perlahan, merapikan sisa-sisa jerami, atau sekadar duduk di pinggir pematang. Kenapa Pak Hasan masih saja bekerja di ladang yang gersang itu? Tanya seorang warga suatu kali. Pak Hasan hanya tersenyum. Kalau kita berhenti, berarti kita menyerah. Kalau kita menyerah, tanah ini tidak akan pernah pulih. Jawaban itu sering membuat warga bingung. Bagi mereka, bekerja tanpa hasil adalah sia-sia. Tapi bagi Pak Hasan, bekerja adalah bagian dari menjaga harapan. Ia percaya doa dan usaha tidak akan pernah sia-sia, meskipun hasilnya belum terlihat sekarang. Di tengah ladang yang kering itu, ada satu gadis kecil yang hampir selalu menemani Pak Hasan. Namanya Aisyah, berusia 10 tahun. Tubuhnya mungil, rambutnya panjang dikepang dua, dan matanya selalu berbinar penuh rasa ingin tahu. Ayah Aisyah sudah lama merantau ke kota mencari pekerjaan. Ibunya sibuk mengurus rumah tangga dan adik-adiknya. Jadi Aisyah sering menghabiskan waktu bersama Pak Hasan, yang sudah dianggap seperti kakek sendiri. Apa gunanya kita mencangkul tanah ini kalau tidak ada air, Pak? Tanya Aisyah suatu pagi, sambil memegang cangkul kecil yang sebenarnya hanya mainan. Pak Hasan menghela napas pelan. Tanah ini mungkin kering, tapi dia tidak mati. Nak, kita harus tetap menjaganya. Kalau kita berhenti, tanah ini akan benar-benar menyerah. Tapi kalau kita terus berusaha, siapa tahu suatu saat Tuhan beri jalan. Aisyah mengangguk, meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti. Namun ia senang mendengar cerita-cerita Pak Hasan. Kadang Pak Hasan bercerita tentang masa lalu ketika sawah desa ini hijau menghampar. Tentang panen raya yang membuat warga berpesta. Tentang air yang melimpah di sungai kecil yang kini sudah kering. Cerita-cerita itu membuat Aisyah membayangkan sebuah desa yang berbeda. Desa yang penuh tawa, bukan seperti sekarang. Hari-hari di desa Mekarjaya berjalan lambat. Warga masih beraktivitas, tapi sebagian besar hanya melakukan pekerjaan kecil, memperbaiki rumah, beternak seadanya, atau pergi ke pasar kecamatan menjual hasil kebun yang tak seberapa. Anak-anak sekolah berjalan kaki jauh, melewati jalan berdebu yang memutih.
Kadang mereka harus menunggu lama di sekolah karena air untuk minum tidak tersedia. Namun, meski kehidupan terasa berat, ada sesuatu pada diri Pak Hasan yang membuat orang lain merasa segan. Ia jarang mengeluh. Dalam setiap pertemuan desa, ketika warga mulai saling menyalahkan, Pak Hasan biasanya menenangkan. Kita jangan kehilangan sabar. Kekeringan ini ujian, bukan akhir. Kita harus tetap berdoa, tetap berusaha, katanya. Ucapan itu memang terdengar sederhana, tapi bagi sebagian warga, itu cukup untuk membuat hati mereka agak tenang. Meski begitu, tidak semua orang seoptimis Pak Hasan. Banyak juga yang diam-diam mencibir, menganggapnya hanya omongan kosong. Bertahun-tahun kita berdoa, tetap saja kering, gumam seseorang di pos ronda. Tapi lihatlah Pak Hasan, dia tidak pernah berhenti, sahut yang lain. Ya, tapi apa gunanya? Percakapan semacam itu sering terdengar. Namun Pak Hasan tidak peduli. Ia terus saja datang ke ladang, ditemani Aisyah yang setia mendengarkan. Bagi Aisyah, ladang gersang itu bukan hanya tempat yang menyedihkan. Di sana, ia belajar banyak hal dari Pak Hasan. Ia belajar tentang kesabaran, tentang kerja keras, dan tentang keyakinan. Aisyah mulai percaya bahwa meski tanah terlihat mati, mungkin ada sesuatu yang menunggu untuk tumbuh. Suatu sore, ketika matahari hampir tenggelam, Aisyah bertanya lagi, "Pak, kenapa Bapak selalu bilang doa dan usaha tidak akan sia-sia?" Pak Hasan menatap langit jingga sebelum menjawab, "Karena saya pernah mengalaminya. Nak, waktu muda, saya juga pernah merasa putus asa. Tapi saya belajar, kalau kita berhenti, maka benar-benar selesai. Tapi kalau kita bertahan, selalu ada jalan. Kita mungkin tidak tahu kapan, tapi pasti ada." Jawaban itu membuat Aisyah diam lama. Ia memandang tanah retak di depannya, lalu membayangkan suatu hari tanah itu berubah hijau. Bayangan itu membuatnya tersenyum, meski ia sendiri ragu apakah mungkin. Hari berganti hari, kekeringan masih melanda. Tidak ada hujan, tidak ada tanda perubahan. Namun, di balik semua itu, sebuah kisah baru sebentar lagi dimulai. Kisah yang akan mengubah desa Mekarjaya. Dan semua itu bermula dari tanah retak di ladang Pak Hasan, yang setiap hari setia dijaga oleh seorang petani tua dan seorang gadis kecil penuh rasa ingin tahu. Pagi itu, udara di desa Mekarjaya terasa lebih dingin dari biasanya. Bukan karena hujan turun, tapi karena angin berhembus cukup kencang dari arah perbukitan. Debu berterbangan, menempel di wajah dan pakaian. Aisyah tetap berjalan ke ladang Pak Hasan sambil menenteng botol minum setengah penuh. Pak Hasan sudah menunggunya di pematang, duduk dengan cangkul tersandar di bahu. "Pagi, Aisyah," sapa Pak Hasan. "Pagi, Pak," jawab Aisyah sambil meletakkan botol itu di dekat kaki Pak Hasan. Seperti biasa, mereka berdua tidak punya banyak pekerjaan di ladang. Tidak ada tanaman yang tumbuh selain ilalang kering. Namun kebiasaan datang ke ladang sudah menjadi bagian dari hidup Pak Hasan, dan Aisyah selalu ingin menemaninya. Hari itu, Aisyah merasa penasaran. Ia berjalan agak jauh dari tempat Pak Hasan duduk, menyusuri bagian tanah yang paling retak. Ia menunduk, memandangi celah-celah besar di tanah. Tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu yang berbeda. Ada warna hijau segar di tengah retakan coklat yang gersang itu. "Pak Hasan, cepat ke sini," teriak Aisyah dengan suara nyaring. Pak Hasan berdiri dengan langkah pelan. "Ada apa, Nak?" "Lihat ini, Pak, ada tanaman." Pak Hasan menunduk, matanya terbelalak. Di tengah tanah yang retak, tumbuh sebuah tanaman kecil. Daunnya hijau, lebih segar dibanding daun tumbuhan apapun yang pernah terlihat belakangan ini. Batangnya kokoh meski masih pendek, dan anehnya, tanah di sekitarnya tampak sedikit lembab. "Subhanallah," ucap Pak Hasan lirih. Tangannya bergetar ketika menyentuh daun itu dengan hati-hati. "Tanaman apa ini?"
Bagaimana bisa tumbuh di tanah seperti ini? Aisyah menatap penuh rasa kagum. Pak, ini pasti tanda, ya? Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis, lalu menatap langit biru. Mungkin ini jawaban dari doa kita, Nak. Kabar itu menyebar lebih cepat daripada angin yang berhembus. Siang itu juga, beberapa warga datang berbondong-bondong ke ladang Pak Hasan. Ada yang penasaran, ada yang heran, ada pula yang langsung berteriak gembira. Benar, ada tanaman tumbuh di sini. Lihat daunnya, segar sekali. Padahal tanah di sekitarnya kering. Kok bisa? Orang-orang mulai menganggap tanaman itu sebagai tanda keajaiban. Ada yang berkata itu pertanda hujan akan segera turun. Ada yang bilang itu mukjizat dari Tuhan untuk desa mereka. Ada juga yang berbisik, mungkin tanaman itu membawa rezeki. Di tengah kerumunan, Pak Hasan tetap tenang. Ia tidak ingin warga salah paham. Saudara-saudara, jangan terlalu cepat menyebut ini mukjizat. Mungkin saja ini memang tanaman biasa yang kuat. Tapi kalaupun benar tanda, maka tanda ini bukan untuk dipuja, melainkan untuk mengingatkan kita supaya jangan berhenti berharap. Warga saling pandang. Ucapan Pak Hasan membuat mereka merenung. Tetapi dalam hati, sebagian tetap yakin tanaman itu bukan tanaman biasa. Sejak hari itu, ladang Pak Hasan tidak pernah sepi. Orang-orang bergantian datang hanya untuk melihat tanaman kecil itu. Anak-anak desa bahkan menjadikannya bahan cerita di sekolah. Ada tanaman ajaib di ladang Pak Hasan. Begitu kata mereka kepada guru dan teman-temannya. Semangat yang lama pada mulai terlihat lagi. Para lelaki desa mengadakan rapat di balai. Mereka membicarakan cara memperbaiki saluran air yang sudah rusak. Para perempuan mulai menyiapkan makanan gotong royong. Anak-anak muda mengumpulkan batu dan kayu untuk memperkuat tanggul. Semua dilakukan dengan alasan sederhana. Kalau ada tanaman bisa hidup di tanah retak itu, berarti masih ada harapan untuk tanaman lain. Pak Hasan diam-diam merasa bahagia melihat perubahan itu. Ia selalu mengingatkan, jangan hanya bergantung pada tanaman ini. Yang membuat kita bangkit bukan daunnya, tapi semangat kita sendiri. Tanaman ini hanya pengingat. Namun tentu saja, perasaan kagum terhadap tanaman itu tetap besar. Setiap hari, Aisyah hampir selalu datang lebih dulu untuk memastikan tanaman itu tidak rusak. Ia bahkan membuat pagar kecil dari ranting agar orang tidak menginjaknya. Pak, tanaman ini seperti bayi. Harus dijaga, katanya suatu hari. Pak Hasan tertawa kecil. Kamu benar, Nak. Kita jaga sama-sama. Hari-hari berikutnya, suasana desa mulai berubah. Warga yang dulu putus asa kini mulai bersemangat bekerja. Sawah-sawah yang lama dibiarkan kosong, kini mulai digarap lagi. Orang-orang bekerja sambil bercanda, meskipun panas matahari terasa membakar. Kalau tanaman kecil bisa hidup di tanah ini, kenapa kita tidak bisa menanam? Begitu kata mereka. Aisyah selalu berkeliling, memperhatikan setiap orang bekerja. Ia merasa bangga karena penemuannya membawa perubahan besar. Meskipun ia sendiri belum mengerti sepenuhnya, ia tahu sesuatu sedang tumbuh, bukan hanya di ladang, tapi juga di hati orang-orang desa. Malam-malam di Mekarjaya tidak lagi muram. Warga sering berkumpul di pos ronda, membicarakan rencana perbaikan saluran irigasi. Anak-anak berlarian sambil tertawa, meskipun kaki mereka berdebu. Suara-suara gembira mulai kembali terdengar. Pak Hasan, meski tetap rendah hati, tahu bahwa titik balik itu dimulai dari tanaman kecil misterius tersebut. Ia sering berdiri lama di sampingnya, menatap daun-daunnya yang terus tumbuh. Tuhan memang punya caranya sendiri, bisiknya pelan. Bagi Aisyah, tanaman itu seperti sahabat baru. Ia sering berbicara padanya, seolah tanaman itu bisa mendengar. Kamu harus kuat, ya. Semua orang menaruh harapan padamu. Dan tanaman itu, entah bagaimana, memang terus bertahan.
Hari demi hari, daunnya semakin banyak. Warna hijau segarnya seolah menantang matahari yang terik. Warga makin yakin bahwa tanaman itu benar-benar tanda keajaiban. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya. Tidak ada yang tahu jenis apa. Yang mereka tahu hanya satu. Tanaman itu telah mengubah cara mereka memandang hidup. Dari keputusasaan menjadi keyakinan. Dari keluhan menjadi usaha. Dari diam menjadi gotong royong. Pak Hasan sering berkata pada Aisyah, keajaiban sejati bukanlah tumbuhnya tanaman ini, nak. Keajaiban sejati adalah ketika hati manusia yang tadinya kering, kini kembali subur dengan harapan. Aisyah mengangguk, meskipun ia lebih senang menyebutnya tanaman ajaib. Bagi seorang gadis kecil, itu sudah cukup. Hari-hari berlalu, dan desa Mekarjaya benar-benar mulai berubah. Saluran air yang lama terbengkalai kini diperbaiki. Beberapa warga bahkan nekat menggali sumur baru dengan harapan menemukan sumber air. Sawah yang dulu kosong kini ditanami kembali. Dan semua itu terjadi karena sebuah tanaman kecil yang tumbuh di tengah tanah retak ladang Pak Hasan. Tanaman misterius itu bukan hanya simbol harapan, tapi juga bukti bahwa kadang sesuatu yang kecil bisa menggerakkan sesuatu yang besar. Dan tanpa mereka sadari, kisah baru sedang menunggu di balik itu semua. Kisah yang akan membawa desa Mekarjaya menuju takdir yang tidak pernah mereka bayangkan. Sejak tanaman misterius tumbuh di ladang Pak Hasan, suasana desa Mekarjaya berubah. Warga yang tadinya muram kini berbondong-bondong datang melihatnya. Mereka menyebutnya tanaman harapan. Bagi sebagian orang, itu tanda keajaiban. Namun Pak Hasan selalu mengingatkan, keajaiban bukan hanya pada tanaman ini, tapi pada semangat kita yang bangkit. Ucapan itu membuat warga merenung. Keesokan harinya, mereka mulai bekerja bersama. Saluran irigasi yang lama rusak diperbaiki, sumur digali lagi, dan sawah yang tadinya kosong kembali digarap. Perempuan menyiapkan makanan, anak-anak muda membantu menggali tanah, bahkan anak-anak kecil ikut berlari memberi semangat. Desa yang dulu sepi kini riuh oleh gotong royong. Tanaman misterius itu dijaga bersama. Warga membuat pagar bambu agar tidak terinjak. Aisyah hampir setiap hari duduk di dekatnya, berbicara seolah tanaman itu sahabatnya. Ia merasa bangga karena penemuannya membuat semua orang kembali bersemangat. Beberapa bulan kemudian, hasil kerja keras mulai tampak. Jagung tumbuh, padi menghijau, sayuran muncul di lahan yang tadinya gersang. Panen belum banyak, tetapi cukup untuk membuat warga tersenyum lega. Mereka kembali percaya bahwa doa dan usaha tidak sia-sia. Malam-malam di desa kini ramai. Pos ronda penuh tawa, anak-anak bermain hingga larut, dan suara semangat menggantikan keluhan. Mekarjaya kembali hidup. Namun, Pak Hasan selalu memberi peringatan. Tanaman ini tidak selamanya ada. Yang harus terus ada adalah semangat kita sendiri. Warga mengangguk, meski belum memahami sepenuhnya. Mereka tidak tahu, sebuah akhir tak terduga menanti saat panen pertama tiba. Panen pertama akhirnya tiba. Meski hasilnya tidak banyak, warga desa Mekarjaya menyambutnya dengan sukacita. Jagung menguning di ladang, padi mulai berisi, dan sayuran segar menghiasi lahan yang dulu gersang. Semua orang merasa bangga karena jerih payah mereka tidak sia-sia. Namun pada hari itu, sesuatu mengejutkan terjadi. Aisyah yang pertama kali melihatnya. Ia berlari ke rumah Pak Hasan dengan wajah panik. "Pak, tanaman itu hilang," teriaknya. Pak Hasan segera menuju ladang. Benar saja, tanaman misterius yang selama ini mereka jaga lenyap tanpa jejak. Tanah di tempat itu kosong, hanya tersisa bekas lembab di permukaan. Warga pun berkumpul, saling bertanya-tanya dengan cemas. Bagaimana bisa hilang begitu saja? Jangan-jangan ada yang mencabutnya diam-diam. Kepanikan melanda. Namun Pak Hasan tetap tenang. Ia berjongkok, menyentuh tanah bekas tanaman itu, lalu berkata, "Tenanglah,
Mungkin ini memang waktunya tanaman itu pergi. Kita jangan hanya bergantung padanya. Beberapa hari kemudian, hal aneh terjadi. Tanah di sekitar bekas tanaman itu berubah lebih subur dibanding lahan lain. Rumput kecil mulai tumbuh, tanahnya lebih lembab, bahkan muncul genangan kecil yang tidak pernah ada sebelumnya. Warga semakin heran ketika tak jauh dari ladang, sebuah mata air kecil muncul dari celah tanah. Airnya jernih, mengalir pelan, seolah memberi kehidupan baru. Setelah diteliti, mereka menyadari akar tanaman misterius itu telah merembeskan air ke dalam tanah, membuka jalur bagi sumber mata air yang lama terpendam. Meski tanaman itu menghilang, ia meninggalkan warisan yang jauh lebih berharga, air. Warga terdiam lama. Rasa kagum bercampur syukur memenuhi hati mereka. Mereka akhirnya mengerti, keajaiban bukanlah hadir untuk dipuja, melainkan untuk mengingatkan mereka agar terus berusaha dan menjaga harapan. Pak Hasan menutupnya dengan bijak. Tanaman itu sudah melakukan tugasnya. Ia datang untuk membangkitkan semangat kita, lalu pergi meninggalkan kehidupan. Kini tugas kita adalah menjaga air ini, menjaga harapan, dan tidak lagi menyerah. Desa Mekarjaya pun benar-benar bangkit. Dari tanah yang gersang, kini tumbuh kehidupan baru. Dan semua itu berawal dari sebuah tanaman misterius yang mengajarkan arti kesabaran, doa, dan usaha bersama.